Bab 592, kamu tidak seharusnya kembali. Beberapa garis ini terlihat seperti coretan yang dibuat anak kecil dengan asal, kelihatannya berantakan dan sama sekali tidak beraturan. Valentino mempelajarinya untuk waktu yang lama, tapi tetap saja tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian, Valentino menjulurkan tangannya dan mengeluarkan benda yang ada di dalam kantongnya. Sebuah kunci. Kunci itu berbentuk kecil dan rapuh. Kilau keemasan yang samar-samar terlihat pada permukaannya, dan sama sekali tidak bisa terlihat terbuat dari bahan apa kunci ini. Valentino pikir bentuk kunci untuk villa lantai ke-9 di Villa Cloud sudah sangat rumit. Akan tetapi, kunci kecil dan rapuh ini justru 2 kali lebih rumit dan lebih canggih daripada kunci Villa Cloud lantai ke-9. Valentino menjulurkan tangannya perlahan dan meletakkan kunci itu di atas kain. Meletakkan kedua benda ini bersamaan pasti akan menguak rahasia tertentu atau semacamnya, bukan? Namun rahasia macam apa yang sebenarnya tersembunyi? Valentino mengernyit kebingungan. Jika Tuan Besar Wijaya meninggalkan benda ini, seharusnya dia memberitahu Valentino benda apa ini. Lagi pula, kunci ini sebenarnya kunci dari mana? Valentino merasa sepertinya dia harus pergi ke kediaman Tuan Besar Wijaya untuk mencari tahu. Akan tetapi, dengan situasi saat ini, sepertinya tidak akan mudah baginya untuk pergi ke kediaman Tuan Besar Wijaya. Sebenarnya benda apa ini? Gumam Valentino dengan kening yang berkerut. Dia menjulurkan tangannya dan mengetuk-ketuk meja. Tuan Muda Tommy, tetua ketiga menyuruh saya untuk memanggil Anda kembali. Tepat pada saat itu terdengarlah sebuah seruan keras dari arah luar pintu. Kesadaran Valentino sontak kembali. Dia memasukkan kedua benda itu ke dalam kantongnya dengan cepat, lalu merapikan pakaiannya. Hari ini aku sedikit lelah, besok saja. Jawab Valentino dengan nada datar. Tuan Muda Tommy, tetua menyuruh saya 2 hal. Beliau meminta saya untuk membawakannya kepada Anda dan memberikannya secara langsung di hadapan Anda. Setelah Anda selesai mendengarkannya, silakan tentukan apakah Anda mau pergi atau tidak. Tidak disangka ternyata orang yang berada di luar pintu itu sangat bersikeras. Dia tidak mau pergi sekalipun Valentino sudah menolaknya. Valentino menjadi ragu untuk sesaat lalu mengangguk. Masuklah. Baiklah, Tuan Muda Tommy. Suara itu menyahut dari luar, lalu bunyi pintu yang perlahan dibuka pun terdengar. Seorang pria yang bertubuh besar dan tegap pun melangkah masuk. Setelah berada di dalam ruangan, pria itu menutup pintu dengan pelan. Valentino sama sekali tidak menoleh untuk menatap pria itu, dia duduk tenang di kursinya sambil minum teh. Dari penampilannya, sepertinya pria itu berusia sekitar 30 tahunan. Dia nampak sepantaran dengan Kasman. Ciri khas wajahnya terletak di alisnya yang tajam dan bentuk matanya yang runcing. Aura heroik terpancar dari matanya, caranya berjalan bahkan terlihat disiplin dan terlatih. Tak. Suara sepatu boots militernya mengetuk-ketuk lantai dengan nyaring. Setelah berjalan masuk, pria itu tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia justru mengeluarkan sebuah alat canggih dan berjalan mengelilingi ruangan seolah-olah sedang mendeteksi sesuatu. Setelah memastikan bahwa tidak ada apapun yang tidak normal, barulah pria itu berjalan menghampiri Valentino. Selama kurun waktu ini, Valentino hanya mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Bluk! Detik berikutnya, pria itu berlutut 2 meter di depan Valentino dengan bunyi berdebum. Tuan Muda Valentino! Seru pria itu memanggil. Valentino tertegun sesaat, lalu membalikan tubuhnya dan menatap pria itu dengan kening yang berkerut. Melihat ekspresi Valentino yang kebingungan, pria itu segera memperkenalkan dirinya. Ini saya William Wijaya. Valentino kembali tertegun. William Wijaya. Sebelum Valentino datang ke kediaman keluarga Wijaya, Hendrik memberitahunya bahwa ada 2 anggota keluarga yang bisa Valentino percayai. Pertama adalah Caroline Wijaya dan yang kedua adalah William Wijaya. Akan tetapi, Valentino tidak menunjukkan ekspresi seolah ada sesuatu yang salah. Dia hanya menatap William dengan tenang. Oh, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bilang tetua ketiga menyuruhmu membawakan sesuatu untukku? Tanya Valentino dengan nada santai. Tuan Muda Valentino, itu hanyalah tipuan saya semata untuk menghindar dari orang yang curiga atau semacamnya. Saya sudah memeriksa ruangan ini dan sama sekali tidak ada alat penyadap di sini. Jawab William buru-buru menjelaskan. Apa maksudmu? Aku tidak paham.
kata Valentino dengan ekspresi yang tetap terlihat datar. Meteor Tuan Muda Valentino, jawab William dengan suara rendah. Begitu mendengar jawaban William, Valentino langsung bangkit berdiri dan menjulurkan tangannya untuk membantu William berdiri. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Valentino sambil menatap William dengan ekspresi serius. Demi Tuan Muda Valentino, saya bahkan rela mati tanpa merasa menyesal, jawab William dengan sungguh-sungguh. Valentino membalikkan tubuhnya dan berkata, kamu tidak seharusnya datang menemuiku di saat-saat seperti ini. William buru-buru menjelaskan. Jangan khawatir, Tuan Muda Valentino, saya sudah menyamarkan segalanya dengan baik. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Seberapa besar kekuatan yang kamu miliki sekarang? Tanya Valentino tanpa basa-basi. Dia yakin William akan langsung memahami maksudnya. Orang yang dipandang dan dipercayai oleh Pak Hendrik pasti tidak kurang informasi. Terlepas dari Kasman dan yang lainnya yang sedang berada di kota Neo, di sini ada sekitar 186 orang. 80 di antara mereka sedang keluar menjalankan misi. Ini hanyalah jumlah yang ada di bawah komandoku. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang ditugaskan oleh Pak Hendrik atau tidak. Jawab William tanpa keraguan sedikit pun. Baiklah, kamu bisa pergi kalau begitu agar tidak menarik perhatian orang-orang. Jawab Valentino datar sambil mengibas-kibaskan tangannya. William juga tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang sepele, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Muda Valentino, tempat ini tidak cocok untuk ditinggali terlalu lama. Anda harus berhati-hati. Kami akan menunggu perintah dari Tuan Muda Valentino. Setelah berkata seperti itu, William pun berbalik badan dan berjalan pergi tanpa ragu. Valentino hanya berdiri diam di tempat tanpa mengatakan apa-apa. Dia tentu saja paham apa maksud perkataan William tentang tempat ini yang tidak cocok untuk ditinggali terlalu lama. Bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini ada banyak sekali anggota keluarga Wijaya yang menginginkan kematian Valentino. Lebih bagus lagi jika Valentino mati di luar. Dengan begitu, kesempatan orang-orang itu untuk memperebutkan posisi sebagai kepala keluarga pun akan semakin besar. Sebagai keturunan langsung dari keluarga utama keluarga Wijaya, tentu saja Valentino memiliki lebih banyak keuntungan karena dia adalah penerus resmi keluarga. Sedangkan orang-orang yang mati-matian ingin menjadi kepala keluarga itu hanyalah berasal dari keluarga cabang. Selama Valentino tidak mati, mereka adalah orang-orang yang sekedar menjadi bawahan. Oleh sebab itu, Valentino juga bisa membaca satu atau dua tujuan mereka. Akan tetapi, dia tidak merasa takut. Di Pulau Waya milik keluarga Wijaya ini, tidak akan ada orang yang berani membuatnya, Valentino, mati meski mereka menggertakkan gigi penuh kebencian. Begitu sesuatu terjadi pada Valentino, amarah seluruh keluarga Wijaya pasti akan tersulut. Ketika kali ini memutuskan untuk kembali ke keluarga Wijaya, Valentino sebenarnya tidak berniat untuk melakukan apa-apa. Akan tetapi, dia tidak akan meninggalkan tempat ini dalam kondisi dipermalukan seolah-olah dia baru saja bertindak jahat atau semacamnya. Dia, Valentino, akan menunggu di sini. Siapapun yang ingin bertemu dengannya pasti akan secara otomatis mendatanginya. 1 hari pun berlalu. Mereka yang menunggu Valentino untuk datang dan menyapa mereka tidak kunjung melihat sosok Valentino, meski telah menunggunya sejak matahari terbit hingga terbenam, mulai dari subuh hingga senja. Di sisi lain, Valentino berada di balik pintu yang tertutup dan menunggu dengan tenang di rumahnya. Bahkan makanannya saja diantarkan oleh pelayan ke dalam kamar Valentino. Sesuai dugaan Valentino, ada orang-orang yang tidak sabar lagi menunggu dan memutuskan untuk datang sendiri menemui Valentino. Sikap Valentino saat berhadapan dengan orang-orang ini terlihat sangat natural. Dia akan tertawa saat harus tertawa dan akan menjadi dingin saat harus bersikap dingin. Sama sekali tidak ada yang berbeda dari 3 tahun lalu. Selain itu, Valentino juga menganggap mereka sebagai orang-orang yang mudah untuk dicampakkan. Dia masih menunggu kedatangan seseorang yang benar-benar ingin dia temui. Benar saja, ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam, orang yang seharusnya datang itu pun akhirnya muncul. Valentino duduk di dalam ruangan dengan pintu kamar yang terbuka lebar di hadapannya. Teh merah yang menyegarkan sudah disuguhkan di depannya. Teh merah dengan kualitas tinggi hanya bisa dicicipi saat berada di kediaman keluarga Wijaya. Pukul jam 21:10, seorang pria yang bertubuh tegap dan berotot pun muncul di ambang pintu.
Dia berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun seolah-olah dia adalah hantu. Pemuda itu mengenakan setelan jas yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sangat pas. Dia terlahir dengan wajah yang terlihat berwibawa. Alisnya terlihat tegas dan matanya berbentuk runcing, aura kuat yang tidak bisa dijelaskan terpancar dari setiap gerakannya. Saat ini, dia sedang berdiri di depan pintu dengan begitu mantap. Orang-orang dari keluarga Wijaya itu seperti pelayan, mereka menyapa Valentino dengan hormat begitu bertemu dengannya. Akan tetapi, pemuda ini hanya berdiri diam dan sama sekali tidak terlihat berniat bicara. Valentino mengangkat kepalanya dengan perlahan dan bertatapan dengan pemuda itu. Ternyata dia adalah Timothy. Keluarga Wijaya dari kota Kamo merupakan keluarga yang sangat besar. Keluarga cabangnya bahkan memiliki pohon keluarga yang lebih rumit dan sangat besar. Di generasi Valentino saja, ada sekitar 10-20 orang anak lainnya dari keluarga cabang selain Valentino seorang yang berasal dari keluarga utama. Timothy ini dikenal sebagai orang nomor 1 di antara semua generasi yang lebih muda. Bahkan sosok Valentino 3 tahun lalu tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Meskipun anak-anak lainnya dari keluarga cabang itu tidak menyukai Valentino, mereka tetap menyapa Valentino saat menemuinya karena Valentino memiliki status yang lebih senior daripada mereka. Akan tetapi semenjak kecil hingga kini mereka sudah dewasa, Timothy tidak pernah sekalipun menyapa Valentino. Valentino juga tahu bahwa 3 tahun lalu, sosok Timothy ada di antara orang-orang yang mengusirnya dari keluarga Wijaya seolah-olah Valentino adalah seekor anjing. Selain itu, ayahnya Timothy adalah salah satu dalang di balik layar. "Tommy, kamu tidak seharusnya kembali," kata Timothy perlahan sambil menatap Valentino dengan dingin. Bab 593 tidak bisa apa-apa. Valentino sedikit memicingkan matanya dan menatap Timothy dengan sorot pandangan datar. Beberapa detik kemudian, seolah senyuman penuh maksud pun tersungging di bibirnya. "Bukankah justru kalian yang dengan sengaja memintaku untuk kembali?" tanya Valentino, ekspresinya tetap datar dan tatapannya terlihat tenang. Timothy hanya balas sedikit mengernyit dan menatap Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Kali ini memang benar ayahnya Timothy dan orang-orang dari keluarga cabang itu yang meminta Valentino untuk pulang. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak meminta Valentino untuk terus mengurung diri di dalam kamar setelah pulang. Begitu Valentino datang menyapa mereka, mereka bermaksud untuk memberi tekanan besar kepadanya. Mereka tidak ingin Valentino berpikir bahwa karena sekarang dia adalah satu-satunya penerus langsung dari keluarga utama, dia bisa bertindak dengan sangat sombong. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak menyangka Valentino ternyata tidak mau memberikan kesempatan itu kepada mereka. Dia bahkan tidak menemui mereka satu kali pun. Oleh sebab itu, Timothy pun tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif untuk menemui Valentino. Timothy menatap lurus ke arah Valentino selama beberapa detik, lalu berjalan memasuki ruangan. Begitu dia masuk, 2 orang pemuda berjalan mengikutinya dari luar. Mereka berdua tampak sedikit lebih muda daripada Valentino. Hanya dalam sekilas, Valentino langsung tahu bahwa kedua pemuda itu pastilah anak-anak dari keluarga cabang keluarga Wijaya. Kedua anak dari keluarga cabang itu secara alami berdiri di belakang Timothy. Akan tetapi, pembawaan mereka benar-benar tidak sebanding dengan Timothy. Mereka terlihat tidak bisa diatur dan merasa puas dengan diri sendiri. Mereka berdua bisa digambarkan sebagai pemuda playboy yang kaya. Nick dan Pablo adalah anak yang paling tidak berguna di keluarga cabang keluarga Wijaya. "Halo kakak sepupu," sapa kedua anak dari keluarga cabang keluarga Wijaya itu dengan nada datar. Valentino tidak mengacuhkan mereka dan hanya balas mengangguk dengan singkat, lalu meminum tehnya dengan perlahan. "Teh merah yang ada di rumah ini masih saja begitu wangi dan enak," kata Valentino berpura-pura menikmati tehnya. Pablo terkekeh kecil dan berkata, "Minumlah yang banyak kalau memang kakak sepupu menyukainya. Mungkin saja ke depannya kakak sepupu tidak bisa meminumnya lagi." "Kenapa? Apa hak pengambilan untuk pohon induk teh merah ini sudah tidak ada lagi?" tanya Valentino tanpa menoleh. "Tentu saja bukan begitu. Hanya saja kamu pasti tidak bisa meminumnya kalau tidak berada di kediaman keluarga Wijaya," jawab Nick sambil ikut tertawa pelan. Tepat pada saat itu, Timothy pun mengangkat tangannya dengan perlahan dan kedua orang di belakangnya secara spontan berhenti berbicara.
Kamu tidak bisa berbisnis, tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak punya kemampuan untuk menarik pendukung, tidak punya kekuatan militer, dan terlebih lagi tidak punya IQ. Jadi, kamu tidak layak untuk memimpin keluarga Wijaya, kata Timothy dengan sangat berterus terang sambil menatap lurus ke arah Valentino. Tapi aku berasal dari keluarga utama, jawab Valentino sambil tersenyum tipis. Masih sama seperti Tommy si pecundang saat 3 tahun yang lalu, dia terlihat tidak berbahaya bagi siapapun. Pablo tersenyum mencibir dan berkata, "Keluarga utama? Memangnya kenapa kalau dari keluarga utama? Kak Tommy, apa kamu tidak bisa melihat bahwa Kak Timothy melakukan hal ini demi kebaikanmu?" Nick ikut mengangguk dan berkata, "Kak Tommy, jangan bilang kami sebagai adik-adik sepupumu tidak memikirkanmu. Keluarga Wijaya bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan hanya dengan statusmu sebagai anak dari keluarga utama. Keluarga Wijaya memiliki 5 buah pulau besar di timur, selatan, barat, dan utara. Bahkan keluarga cabangnya saja besar sekali. Dengan kemampuanmu yang tidak seberapa itu, kamu tidak punya kekuatan yang cukup untuk memimpin keluarga sekalipun kamu memiliki tekad yang kuat. Jangankan masalah bisnis, kamu bahkan tidak becus dalam mengatur sistem keluarga kan? Contohnya saja adalah sekian banyak tentara yang keluarga Wijaya miliki. Kita tidak bisa meyakinkan mereka untuk mengikuti perintah kita kalau kitanya sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup. Alasan kenapa selama bertahun-tahun ini keluarga Wijaya bisa berkembang menjadi seperti ini meski didera banyak rintangan bukan hanya semata karena sumber daya keuangannya yang kuat, tapi juga karena latar belakangnya yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, keluarga Wijaya telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendidik dan membesarkan tentara-tentara itu. Semua tentara keluarga Wijaya itu dilatih dengan keras agar bisa berguna di saat-saat genting. Mereka memiliki peranan yang sangat penting entah untuk melindungi keluarga Wijaya atau menjalankan misi lainnya. Oleh sebab itu, tentara keluarga Wijaya yang dilatih dengan sangat baik itu adalah pendukung keluarga yang terbesar. Seberapa pentingnya mereka sudah tidak perlu dikatakan lagi. Jika ingin membuat orang-orang ini tunduk, tentu saja harus menunjukkan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada mereka. Para pria yang tegas dan memiliki pendirian yang mantap itu sangat jujur dan apa adanya, jadi satu-satunya cara untuk membuat mereka tunduk adalah dengan kekerasan. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Tommy itu adalah seorang penakut yang lemah. Meski telah menjalani latihan khusus sejak kecil, dia masih saja tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu, Nick dan Pablo segera menjadikan fakta itu sebagai alasan. Melihat Valentino yang tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mengejek di wajah Pablo pun semakin kentara. "Kak Tommy, apa kamu masih tidak tahu? Saat pertandingan keluarga tahun lalu, Kak Timothy berhasil melawan 20 orang sendirian tanpa satu kali pun kalah. Bahkan tentara terkuat di keluarga Wijaya saja bisa dia kalahkan hanya dengan 2 gerakan. Tidak ada satupun tentara di keluarga kita yang berani menolak mengakui kemenangan Kak Timothy. Kamu pasti tidak akan sanggup melakukan sesuatu seperti ini," sambung Pablo sambil tertawa. Nick yang ada di samping langsung menyetujui dan menimpali. "Kak Tommy, lebih baik kamu memerankan peranmu sebagai playboy dari keluarga kaya dengan sebaik mungkin. Bukankah menanam berbagai macam bunga dan mengumpulkan bun adalah sesuatu yang sangat bagus?" Hahaha. Timothy hanya menatap Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Sedangkan Nick dan Pablo terus tertawa dengan ekspresi mengejek. Awalnya, mereka tidak berani bersikap seperti ini kepada Valentino karena bagaimanapun juga Valentino lebih tua daripada mereka. Dalam keluarga besar yang sangat menekankan tentang garis penerus seperti keluarga Wijaya, mereka menganggap peraturan keluarga dan senioritas anggotanya sebagai sesuatu yang sangat penting. Namun, karena sekarang mereka bersama dengan Timothy, mereka tentu tidak merasa takut terhadap Valentino. "Ya, ucapan kalian benar. Aku memang tidak seperti Timothy," sahut Valentino sambil menyunggingkan seolah senyum yang terlihat tidak berbahaya. Valentino terlihat tenang dan tidak nampak ada perubahan suasana hati sedikit pun. Seolah-olah semua yang Nick dan Pablo katakan sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Pada kenyataannya, saat bersikap seperti ini, Valentino sudah memiliki rencana dan pemikirannya sendiri. Percuma saja berdebat dengan kata-kata, lebih baik dia langsung bertindak. Lagi pula, dia belum tahu dengan jelas terkait situasi keluarga Wijaya saat ini. Valentino belum siap jika harus bersinggungan secara langsung dengan mereka. Besi itu keras dan mudah patah. Sejak 3 tahun lalu, Valentino sudah mengetahui prinsip ini.
Semakin lawan membenci dan mengabaikannya, semakin besar pula kekuatan yang bisa diam-diam dia kumpulkan. Begitu saatnya tiba, Valentino akan langsung bergerak dengan satu serangan telak. Tawa Nick dan Pablo spontan berhenti begitu mereka mendengar kata-kata Valentino. Mereka langsung menatap kakak sepupu mereka itu dengan terkejut. Jika responsnya seperti itu, berarti dia tidak marah. Bagaimana mereka bisa menjalankan langkah berikutnya dalam rencana mereka jika Valentino tidak marah? Mereka berdua memiliki peran untuk menyulut kemarahan Valentino. Akan tetapi, kenyataannya sekarang Valentino sama sekali tidak marah dan malah mereka berdua yang menjadi tidak berguna. Sedari tadi, Timothy tidak mengucapkan apa-apa dan terus menatap Valentino dengan tenang. Dia ingin memperhatikan ada perubahan ekspresi apa di wajah Valentino. Pada akhirnya, dia harus kecewa. Tidak ada perubahan ekspresi apapun di wajah Valentino, membuat orang yang menatapnya jadi kesulitan untuk menebak apa isi pikiran Valentino. Omong-omong tentang kekuatan bertarung, karena 3 tahun sudah berlalu, aku jadi ingin Kak Tommy memberiku sedikit saran, kata Timothy dengan datar sambil menatap Valentino. PV50. Nick tidak bisa menahan diri dan sontak tertawa terbahak-bahak. Timothy memang menyebutnya sebagai meminta saran, tapi kenyataannya, siapa yang tidak tahu bahwa 3 tahun lalu di kediaman keluarga Wijaya, justru Tommy lah yang sebenarnya dihajar habis-habisan oleh Timothy. Namun, Timothy ingin meminta saran dari Tommy. Kalimat itu jelas hanyalah ejekan. Lupakan saja, aku tidak punya waktu berlatih sebanyak kalian. Apa yang kulakukan selama 3 tahun ini di luar sana paling-paling hanya sekedar mencuci baju dan memasak. Jawab Valentino sambil tersenyum dan mengibaskan tangannya. Saat ini, dia seperti sebilah pedang yang sudah disarungkan kembali. Jangankan unjuk gigi, Valentino bahkan terlihat seperti orang biasa. Di sisi lain, Timothy dan kedua orang lainnya sedang unjuk gigi dengan sangat agresif. Jawaban Valentino membuat Nick dan Pablo kembali tertawa mengejek. Akan tetapi, raut wajah Timothy sama sekali tidak berubah. Dia menatap Valentino dengan penuh maksud dan berkata, 3 tahun di luar telah membuat nyali dan sifatmu yang terus terang itu menjadi tidak ada lagi ya. Oh, maaf, aku salah bicara. Sepertinya kamu bahkan sedari awal tidak punya yang namanya nyali dan sifat terus terang. Bab 594 masih selemah itu. Valentino menganggukkan kepalanya dengan tenang kemudian berkata, Benar, apa yang kamu katakan itu benar. Kalau Arvin dan para penguasa kota Neo lainnya melihat Valentino seperti ini sekarang, mereka pasti akan merasa sangat terkejut. Tuan Valentino yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di kota Neo tiba-tiba menjadi rendah hati seperti ini. Dia pasti sedang bercanda. Akan tetapi, hanya Valentino yang tahu apa yang dia pikirkan. Kak Tommy, kalau berdasarkan silsilah keluarga, kakak termasuk ke dalam keluarga utama, sedangkan aku termasuk ke dalam keluarga cabang, jadi aku tidak berhak untuk melawanmu. Jadi kamu sepenuhnya bisa menolakku dan aku pun tidak berani memaksamu untuk melakukannya. Timothy masih enggan menyerah. Karena dia sudah datang mencari Valentino, maka dia harus mencapai tujuannya. Kalau Valentino tidak pergi mengunjungi para tetua di keluarga, maka mereka mau tidak mau harus memaksa Valentino untuk melakukannya. Lagi pula tidak mungkin para tetua yang mendatangi seorang keturunannya, kan? Valentino sekarang masih bukan pemimpin di keluarga Wijaya. Jadi malam ini Timothy datang untuk menyelesaikan hal ini dengan baik. Dia mencoba menekan arogansi Valentino dengan membuat Valentino sadar akan posisinya di keluarga. Pecundang tetaplah pecundang. Kalau ingin mengambil posisi sebagai pemimpin keluarga, lebih baik berkaca dulu deh. Iya, aku tidak berani menerima tantanganmu, kata Valentino sambil tersenyum. Tatapan mata Timothy perlahan menjadi dingin, kemudian dia berkata, kamu bisa menolak untuk mengunjungi para tetua, tapi jika kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku, maka itu hanya akan membuatku memandang rendah dirimu dan Tuan Besar Wijaya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Timothy, senyuman di wajah Valentino seketika menghilang dan kedua matanya menatap ke arah Timothy. Namun Timothy tidak takut, dia menatap balik Valentino. Aturan pertama keluarga Wijaya. Kalau kamu tidak menghormati Tuan Besar Wijaya, maka kamu akan dihukum mati. Begitu ucapan Valentino keluar, Nick dan Pablo langsung ketakutan. Akan tetapi, kali ini mereka tidak berani menjawab. Perkataan Valentino ini jelas bukan mengada-ada.
Meskipun Timothy bukan cucu dari Tuan Besar Wijaya, dia tidak sepatutnya mengatakan hal yang tidak sopan seperti ini kepada pemimpin keluarga Wijaya sebelumnya. Tuan Besar Wijaya sudah mewariskan semuanya kepadamu, tetapi kamu bahkan tidak berani untuk menerima tantanganku. Dengan begini, bukankah kamu mempermalukan Tuan Besar Wijaya? Kata Timothy sambil tersenyum tipis. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Kali ini, Valentino menyetujuinya tanpa ragu. Timothy langsung berdiri kemudian berkata, "Aku akan menunggumu di luar." Setelah itu, Timothy, Nick, dan Pablo langsung berjalan keluar. Valentino menggelengkan kepalanya pelan, kemudian dia mengikuti mereka keluar. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Keempatnya kini berdiri di lahan kosong yang ada di depan rumah. Valentino dan Timothy saling berhadapan, sedangkan Nick dan Pablo berdiri di samping untuk menyaksikan pertarungan. Akan tetapi, mereka tidak merasa tertarik dengan pertarungan ini sedikit pun. Ketika Valentino belum dikeluarkan dari keluarga Wijaya, Timothy kerap kali menantang Valentino. Kapan dia tidak mengalahkan Valentino hanya dengan 2 pukulan saja? Kekuatan Valentino bahkan tidak sampai 1/10 kekuatan Timothy. Terlebih dalam 3 tahun terakhir, kemampuan bertarung Timothy meningkat pesat. Timothy pasti dapat menduduki posisi 10 besar pada peringkat kemampuan bertarung keluarga Wijaya. Kalau tidak begitu, bagaimana dia menaklukkan begitu banyak petarung di keluarga Wijaya? Oleh karena itu, tidak ada yang menarik dari pertarungan ini. Bahkan jika kamu memikirkannya dengan jari kakimu sekalipun, kamu akan tahu kalau ini adalah pertarungan yang pasti akan selesai dengan cepat. Timothy sama sekali tidak seperti kebanyakan orang yang memulai pertarungan dengan omong kosong. Tanpa berbasa-basi, dia segera mengambil ancang-ancang dan bersiap untuk menyerang Valentino. "Kak Tommy, besok temani aku mengumpulkan bun ya. Mungkin besok juga akan ada." Tiba-tiba saja terdengar suara tawa layaknya bunyi lonceng, kemudian perlahan muncul Caroline yang berlari mendekat. Namun, begitu melihat situasi di sini, Caroline pun langsung memelankan suaranya. "Duk! Duk! Duk! Duk!" Tanpa ragu, Caroline langsung berhenti tepat di samping Valentino sambil menatap Timothy dengan marah. "Apa yang akan kamu lakukan, Timothy? Kak Tommy baru saja kembali dan kamu langsung menindasnya." Caroline menatap Timothy dengan marah sambil mengembungkan wajahnya. Timothy berkata sambil menyentuh bagian ujung hidungnya. "Aku dan Kak Tommy sudah lama tidak berjumpa, kami hanya sedang berlatih, kamu jangan berpikir macam-macam." Berhadapan dengan Caroline, si penyihir kecil ini membuat Timothy sedikit muram. Karena bagi Timothy, semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Valentino akan menjadi batu sandungan untuknya. Di mata Timothy, akan terasa lebih menyenangkan kalau bisa langsung menghancurkan batu sandungan daripada harus memikirkan segala cara untuk menyingkirkan batu sandungan itu. "Caroline, menyingkirlah, aku yang menyetujui hal ini," kata Valentino dengan lembut. "Kak Tommy, kamu..." Caroline menolehkan kepalanya perlahan sambil menatap Valentino dengan khawatir. Dia pun tahu jika dibandingkan, kekuatan di antara keduanya bak bumi dan langit. Dahulu, setiap kali Valentino dikalahkan oleh Timothy, Caroline akan berperan sebagai dokter kecil yang mengoleskan obat untuk Valentino. "Menyingkirlah!" Valentino menatap Caroline dengan serius. Meskipun ragu, Caroline akhirnya menyingkir, kemudian dia mengepalkan tangannya ke atas dan berkata, "Kak Tommy, semangat!" "PV50, apakah kata semangat akan membuatnya bertahan 10 detik lebih lama?" Nick tertawa. Pablo pun segera menanggapinya. "Kalau aku berhadapan dengan Kak Timothy, langsung dikalahkan pun rasanya tidak masalah. Justru semakin lama aku bertahan, maka semakin banyak pula aku mendapatkan pukulan. Bukankah itu bodoh? Haha! Apa maksud kalian?" Caroline menatap keduanya dengan marah. Namun, Nick dan Pablo memilih untuk membuang muka dan tidak memedulikan Caroline. Caroline memutar badannya lagi, dia menatap Valentino dengan cemas. Kalah, dia pasti akan kalah. Caroline hanya berharap Kak Tommy tidak terluka parah. "Kak Tommy, maaf." Sedikit kegelapan terbesit di mata Timothy. Dia mengayunkan lengannya, kemudian dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, lalu tubuhnya yang kuat bagaikan citah menyerang ke arah Valentino. Orang yang ahli di bidangnya akan tahu kebenarannya. Kemampuan bertarung Timothy 2 kali lebih kuat daripada Chris.
Kemampuan bertarung Chris dipelajarinya dari medan pertarungan, jadi bisa dikatakan tidak ada aturannya sama sekali. Singkatnya, itu adalah cara yang liar. Namun, Timothy berbeda, dia telah menjalani latihan secara profesional, ditambah dengan kursus praktis di dalamnya. Kekuatan tubuhnya terbentuk hingga mencapai batas maksimum. Dari segi kecepatan maupun kekuatan, semuanya jauh lebih unggul daripada Chris. Kalau Chris berhadapan dengan Timothy, takutnya belum sampai 2 jurus saja dia sudah kalah. Linglung itu tidak bagus. Timothy tertawa mengejek, kemudian kepalan tangannya yang besar dengan disertai hembusan angin yang kencang menghantam keras wajah Valentino. Dibandingkan palu seberat 1000 emas, pukulan itu lebih terlihat seperti harimau ganas yang bergegas mengarah ke wajah Valentino dengan disertai suara gemuruh angin yang kencang. Valentino melangkah mundur, kemudian dia mengangkat lengan untuk menahan serangan di depan wajahnya. Bruk! Pukulan Timothy yang sangat keras menghantam lengan Valentino. Duk! 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 Di bawah tubrukan kekuatan yang keras ini, Valentino terlempar hingga 5-6 langkah ke belakang. Di sisi lain, Timothy berdiri di tempatnya dengan tenang, dia tidak mundur meski hanya setengah langkah. Kedudukan keduanya ditentukan dalam sekali tubrukan. Nick dan Pablo sama sekali tidak terkejut dengan hasil pertarungan ini, tetapi Caroline tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Akan tetapi, Caroline pun tahu, di saat seperti ini dia sama sekali tidak boleh mengeluarkan suara, jika tidak, maka Valentino pasti akan merasa terganggu. 3 tahun tidak berjumpa, rupanya kamu masih selemah ini.